Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung. Sepertinya masih ada yang belum bergabung ya. Bentar. Saudara bergabung. Sudah dimulai. Oke, Bu Erna Ekawati. Apa kabar Bu Erna? Tinggi, baik Bapak. Bu Mulyati, apa kabar? Baik Bapak, kita cuma bertiga aja kah Pak? Harusnya tidak. Yang lainnya di mana ya ini? Ya malah bisa lebih intens sini ya. Ya mungkin langsung kita mulai saja karena ini sudah menunjukkan jam 14.30 WIB, 15.30 WITA, dan 16.30 WIT. Jadi ini memang berdasarkan polling ya. Jadi sudah ada di dalam Telegramnya. Bu Erna Ekawati sudah bergabung di Telegram? Inggih, belum Pak. Oh, belum. Nanti ulun gabung lewat HP suami Pak, soalnya HP ulun memorinya penuh. Oh iya Bu. Inggih. Bisa langsung gabung aja Bu, soalnya sudah jauh kita pembahasannya di Telegram. Iya. Oke. Yang masih belum kelihatan. Bentar. Oke. Karena ini bisa recording juga, mungkin langsung ini ya, saya bahas aja karena ini
mengingat waktunya. Nanti setelah pada datang, nanti kita lanjutkan ke satu persatu terkait karir ini. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sebelum saya mulai menyampaikan, dipersilahkan jika ada. Saya Pak ingin tanya Pak, Ya, silakan Bu. apakah tugas 1 itu sudah betul Pak? Oh, sudah Bu. Jadi di tugas 1 dan tugas 2 itu nggak ada nggak ada yang namanya grade atau penilaian, nggak ada. Cuma berkomentar aja. Seperti itu. Sudah Ulun, benar. saya mau tanya juga Pak. Silakan. Ya, untuk Karil ini bolehkah Pak judulnya tuh sama lawan PKP Pak? Kan kami Sama. mengalami PKP juga. Boleh Iya. lah Pak? Boleh. Boleh. Oh, Boleh pakai yang PKP boleh. Berarti sekarang sudah aktivitas 45 ya? Pakai 4567. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Untuk tugas 2, udah ada yang submit atau belum? Kalau saya Pak belum. Belum. Saya juga belum Pak, masih dikerjakan Pak. Oke. Nanti saya spill juga untuk tugas 2-nya yang contoh semester lalu.
Oke, saya mulai share screen. Oke, sudah kelihatan atau belum? Sudah terlihat screen-nya? Apa belum? Bisa anggap sudah ya. Ini adalah contoh format tugas 2, yaitu tentang kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Jadi yang pertama adalah judul. Yang boleh ditinggal. Format tugas 2 sudah saya kirimkan juga. Yang pertama adalah judul. Kemudian nama. Kemudian instansi. Dan kutipan, bukan pakai F ya, pakai P. Kutipan langsung artikel. Jadi yang artikel yang kemarin telah dibedah itu langsung dikutip. Baik secara kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung. Misalnya ini. Kemudian artikel 1, artikel 2, artikel 3. Nah, sedangkan kutipan tidak langsung adalah seperti ini juga. Kemudian ada kutipan langsung buku, dan juga ada yang kutipan tidak langsung dari buku juga. Oke. Untuk ini sudah menggunakan reference manager dari Bu Winda Lestari yang dulu saya ambil ini, sudah menggunakan reference manager ataupun aplikasi untuk mengindeks referensi secara otomatis. Jadi udah nggak manual lagi. Seperti itu. Nanti juga akan saya tunjukkan bagaimana reference manager itu bekerja. Yang perlu diketahui dalam kutipan langsung itu bukan hanya copy paste. Copy paste itu di blok semua, terus di ini enggak, tapi harus di parafrase dulu. Tetap harus di parafrase. Parafrase itu adalah intinya dari penulisnya sebelumnya, tetapi kita bahasakan seperti bahasa kita sendiri. Misal, ini ya, bacaannya seperti ini, copy, tapi bukan dengan langsung paste, bukan. Tapi bahasa memiliki peran yang sangat besar pada kehidupan manusia. Ataupun lebih cepatnya, boleh gini aja, tapi enggak, bukan ini yang kita kirim, tapi seperti ini. Jadi bahasa memiliki peran yang sangat besar pada kehidupan manusia. Peran bahasa sangat besar terhadap kehidupan manusia. Bahasa sebagai suatu cara berkomunikasi sangat mempengaruhi kehidupan individu di mana kita saling bertukar pendapat, ide, dan gagasan. Dengan bahasa, manusia mampu saling bertukar pendapat, ide, dan gagasannya sebagai sarana
berkomunikasi. Ini nggak boleh ada yang namanya kata-kata kita seperti ini, nggak boleh. Karena ini nggak boleh ada subjek yang dinyatakan secara terang-terangan dalam tulisan. Setelah ini, berdasarkan kenyataan berbahasa, kita lebih banyak berkomunikasi secara lisan dibandingkan dengan cara lain. Berdasarkan kenyataan bahasa, ya seperti itu dan seterusnya ya. Ini hanya untuk contoh singkat. Jadi kutipan langsung sama kutipan tidak langsung, walaupun kutipan langsung, tapi tetap jangan copy paste banget kayak UUD yang di copy paste langsung, tapi tetap harus diparafrasekan. Begitu pula kutipan tidak langsung yang diambil juga harus diparafrase juga, seperti itu. Ini untuk terkait terkait tugas 2 seperti itu. Oke, selamat datang. Ada yang sudah bergabung ya, Bu Maisarah, Bu Anya. Oke, selamat bergabung. Ada yang ditanyakan? Silakan. Saya Pak mau tanya masalah kutipan tidak langsung dan kutipan langsung tadi. Iya. Berarti nanti yang kita masukkan di daftar pustaka itu otomatis kan Pak, yang itu kan nama penulis itu kan Pak, penulis yang dikutip kita itu. Iya, itu yang artikel, maksudnya tulisan yang kita kutip itu berdasarkan yang kemarin itu di tugas 1, itu lanjut ke tugas 2. Gitu, Bu. Terus Pak, untuk daftar pustaka itu kan ada yang kayak nama orang gitu nah Pak, sama yang artikel itu Pak, artikel jurnal itu duanya dimasukkan juga kapan di situ? Iya, dimasukkan dalam kutipan. Itu kan yang paling terakhir tadi kan ada kutipan, kutipan maksudnya ini ya, di UT itu kan pakainya kan InNote. InNote itu ya ini seperti InNote ataupun body note, jadi nggak pakai footnote, pakainya adalah tulisan yang ada di dalam ini di dalam tulisan, di dalam paragraf itu. Ya seperti saya tunjukkan tadi. Bentar, tak tunjukkan lagi saja ya. Share screen. Oke, seperti ini. Namanya InNote itu nih, di bawah sini. Satria 2017. Tapi ini tidak dilakukan secara manual ataupun ngetik manual kayak gini, enggak. Satria bukan kayak gini. Karena kalau ini gini, dihapus kayak seperti ini. Tapi menggunakan aplikasi, ada tandanya seperti ini. Kalau dihapus satu kali, hilang semua. Nah, ini menggunakan aplikasi yang namanya Reference Manager. Kalau di sini itu ada namanya Zotero. Nah, ini juga sudah saya bahas tentang Zotero, itu sudah saya tuliskan di dalam e-learning kalau nggak salah. Langsung diarahkan ke website. Jadi gini. Jalkimalik.my.id, search label Zotero kayaknya. Kalau nggak salah gini. Ya, benar. Jadi silahkan dipelajari yang sudah ada di dalam website yang telah saya buat ini. Mulai dari part 0. Ini ya, paling bawah ini ya. Diklik
terus dilihat videonya, tonton di YouTube bisa, atau tonton di sini bisa. Langsung diklik aja, ataupun tonton di YouTube ini bisa. Alamatnya tak share di, ini sudah saya share di e-learning sih, udah ada. Tak share lagi di kolom chat. Kolom chat mana ini ya? Chat ya. Oke. Oke. Sudah tak share di kolom chat, nanti bisa untuk bahan belajar. Itu video sudah saya buat dari awal banget sampai bisa. Jadi harapannya nanti untuk pembuatan karil ini juga menggunakan reference manager agar lebih mudah. Jadi kita nggak perlu untuk nulis satu persatu namanya, enggak. Kita cukup pakai reference manager itu langsung bisa. Seperti itu. Mungkin saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh secara singkat. Saya kasih contoh ringkas. Saya share screen. Oke. Ini ada yang namanya Zotero. Saya menggunakan Zotero. Kalau mau menggunakan Mendeley juga boleh. Ini no aja. Oke. Jadi ada beberapa yang sudah saya buat, misalnya kayak ini ya, ada 193 item, ini di sini, di laptop saya yang ini ada 2000-an item, ini tentang bagaimana kita mengutip dari Zotero. Saya tunjukkan juga secara singkatnya, mulai dari pengutipan seperti apa, scholar.google.com. Saya biasanya menggunakan Google Scholar. Oke. Misal saja saya akan membuat kutipan tentang matematika. Nah, ini beberapa karya saya tentang matematika, karena saya basicnya adalah matematika. Jadi memang banyak tentang matematika di sini. Misal aja dari sini. Ini Sinta 2. Ini nama saya. Kemudian kita download terlebih dahulu PDF-nya. Download PDF. Boleh di-download, boleh juga enggak. Ini kan bisa baca juga di sini. Nah, misal kita baca dari sini, terus ada hal yang menarik yang ingin kita kutip. Misalnya ini ya, literasi dasar ini. Kita dapat dari sini, terus kita copy, terus kita parafrasekan. Di parafrase nggak boleh langsung ya, nggak boleh langsung kayak gitu, langsung ngutip, tidak boleh. Nah, misal kayak gini, entah ini kurang ini ya. Jadi misal kita parafrase, hasil parafrase ada beberapa literasi meliputi literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi digital, dan seterusnya. Contoh kayak gini. Terus ini saya ngambil dari pendapatnya Shauki Malik. Jadi saya pergi ke Zotero, add atau edit citation. Nah,
pakainya adalah apa seri 6 kayaknya. 6 terakhirnya saya tahunya di apa UT. Terus ini pakainya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke. Terus kita ketikkan tadi judulnya apa? Kita lihat dulu. Oh, ini maaf ini belum tak unduh ternyata. Kita balik dulu. Ini tadi belum tak Zotero-nya belum ya. Jadi ada di pojok kanan ini. Namanya Save to Zotero. Klik 1 kali aja. Nanti langsung ketemu masuk di sini. Analisis materi pokok. Ini ke save di sini. Kita cek. Ini kita close dulu karena belum masuk tadi ya. Ini dia. Analisis materi pokok. Syauqi Malik. Abstraknya banyak banget kayak gini ya. Nah, setelah terindeks di Zotero, kita edit dulu judulnya. Kita cut. Terus kita dokumen. Kan ini kan besar-besar semua. Harusnya besar kecil. Buat biar rapi, capital each word. Nah, tapi biasanya ada masalah di MISD. Kita perbaiki seperti ini. SBDP juga harusnya besar semua. Ini. Terus kita cut. Balik lagi ke sini. Klik. Nah, kan udah rapi. Setelah rapi, kita baru kembali ke dokumen. Terus kita kasih Zotero. Kemudian add atau edit. Ketik aja analisis materi pokok. Ini dia. Tik. Langsung enter. Nah, udah jadi. Kelihatannya gini. Beda kan? Nah, beda. Ada ininya. Beda. Ada kayak semacam di apa ya? Stabilo. Untuk referensinya gimana? Langsung aja add atau edit bibliografi. Klik. Langsung jadi. Nggak usah mikir-mikir lagi. Udah sesuai dengan penulisan dan harusnya udah clear di bagian pengutipan. Ya, mungkin agak apa ya? Agak ribet di awal kalau belum tahu. Tetapi nanti akan ketagihan kalau udah menggunakannya sering. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Suara saya masih terdengar? Masih, Bapak. Oke. Apakah paham atau malah bingung? Bingung, Bapak. Ya. Mungkin nanti bisa ini ya cek aja ini linknya saya bagikan, dipelajari pelan-pelan. Nanti biar bisa, tapi bisa kok. Untuk semester kemarin bisa menggunakan link Zotero-nya bisa. Maaf, Bapak, saya baru bisa masuk ini. Iya, nggak apa-apa kok. Saya mau tanya untuk tugas yang keduanya nih, Pak. Kan Iya. pembuatan kutipan langsung dan tidak langsung. Iya. Itu belum saya mengerti, Pak, bagaimana cara membuatnya. Soalnya kan
membuka lewat jurnal. Cuma jurnalnya kalau diklik itu nggak ada bacaannya nih ke Pak. Jadi gimana membuat kutipan langsung sama tidak langsung yang lewat jurnal nih ke. Kalau lewat bukunya bisa dibuka Pak, cuma lewat jurnalnya itu nggak bisa dibuka materinya nih ke Pak. Kalau jurnal itu harusnya malah ini Bu, kan PDF. Jadi di-download dulu PDF-nya, terus nanti baru dirangkum, di kutipan yang tidak langsung itu, baru di ini ya, baru diindeks kutipan istilahnya kita ngambil pendapat yang mana itu bisa diambil dari jurnal tersebut. Atau mungkin mau share screen Bu, silakan. Kalau ada yang ingin di-share screen kan, mungkin letaknya di mana masalahnya biar saya paham. Maaf Pak, saya belum buat untuk tugas 2-nya nih ke. Oh iya. Tapi masalah untuk waktunya itu sampai tanggal 29 Kak, Pak G. Ya sesuai ini timing, mungkin di e-learning itu salah, maksudnya sistem yang salah. Jadi untuk waktunya itu seperti yang sudah saya share di ini ya, di Telegram ya, sampai tanggal 29. tugas 3 sampai berapa ini? Tugas 2 ya, 29 ya, sampai 29. Ya. Kutipan dan pendahuluan. Jadi untuk perlu tampilkan juga nanti ada yang namanya template tugas 3. Tugas 3 udah bisa diakses juga ya. Saya cek di e-learning. Tugas 3 sudah ada. Sudah ada di dalam ini ya, di dalam e-learning. Tapi untuk menguploadnya ada di sesi 8, nanti 30 Oktober baru kelihatan tugas 3. Kemudian saya share sekalian untuk tugas 3-nya seperti apa. Jadi ini adalah tampilan untuk tugas 3 nanti. Misal itu adalah artikel dari PKP. Ini ditulis nama filenya adalah Karil _ atau garis bawah, nama mahasiswa, nama Bapak Ibu semuanya, namanya siapa, satu persatu kan, ini kan Karil kan satu-satu. Nah, ada yang bisa bagiin link to web ke Telegram, silahkan dibantu untuk bagi link, karena saya ini link to webnya kayak gimana saya belum ini ya, nggak buka Telegram di laptop. Nanti bisa di-share di Telegram, ada yang nanya link to web soalnya. Oke, saya lanjutkan. Untuk ada link to web sudah saya bagikan sejak kemarin ya. Sejak Selasa pagi udah ada link to web. Jadi harusnya udah bisa disalin terlebih dahulu biar nggak ada masalah. Kalau misal jaringannya bermasalah dari sana.
Yang pertama ada judul, kemudian mahasiswa, nama dosen PKP, misal ini adalah Karil PKP ataupun isinya ada dari PKP. Kemudian yang ketiga adalah tutor Karil. Ini harusnya 2 ini. Gini, yang ini 3. Nah, seperti ini. Pendidikan guru sekolah dasar FKIP Universitas Terbuka. Oke, ini gini aja. 1, 2, 3, gini aja, biar gampang. Email, ini merupakan email mahasiswa. Kemudian email tutor PKP, silakan cari tahu emailnya, jangan sampai salah. Dan email saya tuliskan. Oke. Setelah ini, kita akan melanjutkan ke abstrak. Karena tugas 3 nanti adalah pembahasan tentang pendahuluan. Jadi ini abstrak di akhir aja ya nanti. Abstrak di akhir nggak apa-apa. Jadi ini abstrak, kita kasih komen. Abstrak di akhir buatnya. Oke. Kita masuk ke bagian pendahuluan. Oh, ternyata di tugas 2 ini, nah, Bapak Ibu juga sudah harus menyicil ini ya, walaupun belum diupload, tapi harus punya dulu pendahuluan. Ini kan deadline-nya sekalian tak ini ya, kita kasih catatan. Deadline 29 Oktober. Nah, harus ada pendahuluannya. Pendahuluan itu berisi tentang apa? Tentang masalah yang diteliti, kemudian data empiris, kemudian kajian pustaka, dan tujuan penelitian. Masalah yang diteliti, ini 1. Kemudian data empiris, 2. Atau ini fakta di lapangan. Bentar. Fakta di lapangan. Kemudian kondisi ideal. Harusnya bagaimana? Kemudian kajian pustaka terdahulu. Novelty. Novelty itu apa kebaruan penelitian ini dengan yang lain. Kira-kira inovasi apa yang telah diberikan serta tujuannya bagaimana? Dituliskannya dalam bentuk paragraf, bukan poin-poin ya, ataupun misal kayak rumusan masalah 1, 2, 3, 4, nah nggak seperti itu, tapi dituliskan dalam bentuk paragraf seperti itu. Kalau ingin tahu bagaimana pendahuluan itu jadinya kayak apa, buka saja, ketikkan saja
di Google, Syauqi Malik, Google Scholar. Atau ini aja, bit.ly Syauqi Scholar. Ini juga udah langsung ke Google Scholar saya. Tak ketikkan lagi ya, bit.ly Syauqi Scholar. Bentar. Tak ketikkan di kolom chat. bit.ly Nah, bit.ly Syauqi Scholar nanti bisa dikunjungi untuk melihat beberapa tulisan yang telah saya buat sebelumnya. Ini bisa dicek. Bisa dicek bagaimana pendahuluan telah saya buat. Ini ada, bisa jadiin referensi. Lumayan. Ada berapa ini ya? 26 karya. Mungkin ada yang bukan buku. Ada yang maksudnya bukan artikel jurnal, ada juga. Tapi kebanyakan artikel jurnal di sini. Nanti bisa dicek untuk seperti apa yang telah saya buat, finalnya kayak gimana. Seperti itu. Kita lanjut ke sini. Ada masalah penelitian. Dan seterusnya. Ini pendahuluan. Kemudian metode deadline adalah 5 November. 5 November. Metode. Jadi metode itu boleh kualitatif, boleh kuantitatif, boleh juga R&D. Misal kualitatif itu meneliti yang studi pustaka, ataupun yang jika kuantitatif itu biasanya menggunakan SPSS ataupun Excel ataupun perhitungan sederhana. Dan jika R&D itu biasanya adalah pembuatan buku ataupun modul, itu bisa. Oke. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasilnya kayak gimana dari karya yang telah Bapak Ibu buat. Ini deadline-nya pada tanggal 12 November. Kemudian kita ke simpulan dan saran. Ini adalah simpulan, saran, abstrak, daftar pustaka, dan lain-lain. Itu harus sudah selesai full. Deadline 19 November. Oke. Jadi udah termasuk daftar pustaka nanti ya. Oh maaf, ini ternyata pakainya versi 7 tadi. Jadi ini Zotero, dokumen preference. Oh, jadi kalau kayak gini, harusnya Zoteronya aktif. Ada Zoteronya baru bisa dibuka. Jadi bukan versi 6 ya, versi 7 ternyata. Oke, ini saya save dulu bahan nanti. Oke, cukup ini. Ada yang ditanyakan, silahkan. Stop. Enggak. Suara saya jelas nggak atau putus-putus? Jelas, Pak. Oh, jelas. Jelas Bu Erna. Mungkin jaringan di sana berarti ya. Oke. Monggo silakan jika ada yang ingin ditanyakan.
Cerita boleh juga. Saya kamera off dulu ya biar hemat baterai. Ya, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin saya ini ya satu-satu ya. Bu Anya, ada kendala? Bu Erna Eka? Bu Maisarah? Ini Pak, kan kita ada mata kuliah PKP. Iya. Untuk pembahasan di PKP, ternyata materi-materinya bisa tidak sama ya saja dengan yang dibahas nanti di KARI? Bisa, Bu. Bisa. Terus apa yang bedakan nanti itu Pak? Yang membedakan adalah produk akhirnya. Kalau karil nanti kan produk akhirnya template-nya kan harus karil. Kalau PKP Iya. itu apa? Bentuknya itu laporan PKP. Jadi beda di akhirnya nanti. Oh iya. Gitu. Jadi sama pun boleh isinya. Memang dianjurkan sama biar cepat jalannya. Kayak gitu. Iya. Ya sih Pak. Oke. Yang bergabung ini ada Bu Ani, kemudian Bu Mulyati, Bu Maisarah, Buni Komang, Bu Yusna, Bu Erna. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan. Saya ingin bertanya ini Pak, kalau judul PKP sama judul yang di karilnya beda, apakah isinya semuanya beda, alurnya sama, kayak gitu Pak? Ya. Untuk judul, mungkin judul di karil agak lebih ringkas, yang pertama. Agak lebih pendek judulnya, agak lebih menarik juga. Kalau di PKP itu judulnya biasanya agak panjang, terus agak detail pakai banget, dan agak terlihat kaku untuk perbedaan judulnya. Tetapi untuk di dalamnya
isinya itu boleh disamakan. Yang penting judulnya nggak terlalu jauh-jauh beda amat. Seperti itu. Bagaimana Bu Nikomang, ada yang masih dibingungkan? Tidak, Pak. Oke. Sinyal lancar. Tadi bentar, kita lihat di Telegram. Murafidatus Salma belum bisa bergabung di Telegram. Ya. Oke. Coba ini di-share di Telegram. Link yang saya bagikan. Silakan bisa di-share di Telegram karena saya nggak bergabung di ini ya. Di laptopnya nggak ada belum tak tampilkan ke Telegram. Oke, terima kasih Bu Mulyati. Sudah di-share. Oke. Selanjutnya, sambil nunggu pertanyaan lain. Kita akan membahas panduan PDGK ataupun yang buku Karil yang telah saya sharekan sudah lama banget tentang Karil ini. Mungkin ada hal-hal yang perlu saya bahas secara jelas. Untuk tadi yang ada yang bertanya tentang bagaimana tentang pengutipannya di tugas 2, sudah saya paparkan sebelumnya. Silakan nanti dilihat rekaman video ini, video web ini. Tadi sudah kita jelaskan, kita bahas tentang tugas 2 secara detail, seperti itu. Kemudian mungkin video ini akan ada besok ataupun hari Jumat ataupun ya intinya linknya sama. Link tentang Karil ini kita jadiin satu di s.id Karil UT. Linknya ada di sini semua. Jadi nanti bisa dipelajari tentang
entah to web, bahkan rekaman to web yang dulu itu juga udah ada di sini semua. SID Karil UT nanti melihat ke rekaman to web sudah saya bagikan juga. Saya share screen terlebih dahulu. Screen. Oh, ternyata ada masalah di Microsoft Teams saya. Bentar. Apakah suara saya masih terdengar? Terdengar jelas, Masih? Pak. Oh ya, terdengar jelas ya. Tapi saya coba share screen ternyata sulit. Entah karena Iya Pak, dari tadi enggak kelihatan screen-nya Pak. bentar. Oh iya, ini belum terlihat. Coba saya gabung lagi pakai ini. Kira-kira masalah nggak ya? Semoga recordnya nggak berhenti ya. Saya live dulu, kemudian saya gabung lagi. Oh, recordnya nanti berhenti atau enggak? Soalnya ini perlu direfresh sih di laptop saya karena nggak bisa share screen. Oke. Masih ya. Oke. Bentar. Suara saya kok mantul.
Cek. Oke. Suara saya terdengar jelas. Terdengar tapi terpantul. Terpantul ya? Iya. Iya, karena mungkin dua mikrofon. Mohon maaf, selamat siang Bapak. Monggo, Bu. Cek. Masih mantap juga. Bentar. Saya akan bergabung pakai akun lain dulu biar enggak bentrok suaranya.
Cek. Cek, halo. Suara saya sudah terdengar? Ya, terdengar, Pak. Oke. Jadi saya akan menggunakan jadi kayak gini. Bentar. Cek, halo. Headset. Oke, apakah suara saya terdengar? Ya, Pak. Iya, Pak, terdengar. Oke, jadi saya menggunakan HP yang satu untuk input suara. Kemudian yang di laptop saya menggunakan ini ya, saya gunakan untuk menampilkan layar. Jadi mungkin seperti ini aja yang paling aman. Saya nggak tahu kenapa Microsoft Teams saya bermasalah aplikasinya. Oke, sekarang akan saya lanjutkan. Ini sudah bergabung juga yang baru saya lihat. Ada 11 sudah ya. Sudah ada 11. Orang. Oke, Pak Fahri Nur, benar ini? Pak. Bu Rafidatus. Hadir. Oke, ini Yusna, Bu Yusna atau Pak Yusna? Oke, tadi kita sudah membahas banyak hal. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, untuk rekamannya nanti bisa diakses di link biasa. Dan tadi kita juga sudah membahas banyak hal tentang tugas 2, tugas 3, tentang karil, dan lain sebagainya. Nanti bisa dipelajari lagi di rekaman video ini. Kemudian yang baru bergabung mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Silakan. Oke, jika tidak ada berarti saya lanjutkan lagi. Apakah sudah terlihat di layar ya? Udah ya? Oh ya, saya kan pakai 2 HP, jadi bisa ngelihat. Untuk, bentar.
Ini kok kayak kurang enak. Saya ulangi lagi. Untuk share screen-nya. Share berbagi layar, seluruh layar. Oke. Di dalam ketentuan umum dan seterusnya ini mungkin saya bahas secara singkat terlebih dahulu. Saya langsung ke bawah. Ini nanti bisa dipelajari lagi. Ini sudah saya share dulu banget di bagian awal-awal tentang PDF Karil. Nah, untuk pengertian dan sasaran pengertian Karil ini, yaitu Karil atau karya ilmiah adalah artikel ilmiah, bentuk tulisan yang berisi tulisan atau laporan sistematis mengenai hasil kajian pemikiran atau hasil penelitian. Pesertanya adalah mahasiswa yang juga sudah mengambil PKP atau TAP atau juga sedang mengambil PKP ataupun TAP. Seperti itu. Jadi untuk Karil ini terpisah, bahkan nggak punya SKS, tidak ada SKS-nya, tetapi Karil adalah prasyarat kelulusan. Jadi kalau nilainya Karil cuma 2, antara L atau TL, lulus atau tidak lulus, dengan skor kelulusan minimal 75. Jadi yang di bawah 75 bisa dipastikan akan mengulang Karil di semester depan. Seperti itu. Selanjutnya, bahwasanya Karil itu wajib diikuti. Nah, maka dari itu ada tuweb sebanyak 4 kali dan ini yang kedua. Jadi harus diikuti semua. Kemudian spesial untuk mahasiswa yang sudah menerbitkan artikel ilmiah sebagai penulis pertama di UT. Nah, dalam arti lain sudah ya jurusannya ini dan sudah menerbitkan tulisan, maka dia dibebaskan dari kewajiban mengikuti bimbingan Karil. Istilahnya langsung diluluskan. Nggak usah ngikut tuweb, nggak usah tutor, nggak usah. Langsung bisa auto lulus. Gitu. Selanjutnya, untuk kriteria Karilnya adalah 10 referensi dengan minimal 5 artikel jurnal. Ya minimal 10, tapi ya yang banyak aja nggak apa-apa, sangat mudah kok caranya. Kemudian khusus untuk buku atau referensi induk atau klasik, batasan masa terbit tidak diberlakukan. Jadi yang memang buku-buku induk, misal buku teori yang emang udah istilahnya dari pakar yang tidak ada pembaruan sama sekali, istilahnya kayak ini ya, misal kalau bahasa Arab itu misal kayak kitab kuning kan ditulis tahun berapa, 1900 berapa itu kan, kitab kuning kan emang mungkin nggak ada pembaruan lagi, jadi itu nggak masalah. Tapi kalau istilahnya ada revisi-revisi, nah maka itu tetap harus diperbarui. Kemudian nanti juga ada yang namanya Turnitin, pengecekan Turnitin, tetapi hanya dibatasi 3 kali aja setiap mahasiswa. Jadi nanti tekniknya adalah jangan ngupload dulu di e-learning untuk di akhir nanti di tugas 4 kalau nggak salah. Nah, nanti harus dimatangkan dulu di Telegram,
dimatangkan dulu. Secara nanti akan saya siapkan link khusus untuk diskusi ataupun pengumpulan karya. Harapannya nanti bisa diadakan diskusi terlebih dahulu, sehingga kalau sudah benar-benar mantep, nanti bisa dimasukkan cek Turnitin di UT ataupun di e-learning. Nanti ada di e-learning ada disediakan Turnitin, tetapi batasnya cuma 3 kali. Nah, jadi misal Bapak Ibu pengen mengecek Turnitin di luar UT, diperbolehkan dengan syarat harus Turnitin yang Turnitin yang aman, no repository istilahnya. Itu Turnitin yang paling aman adalah Turnitin yang no repository. Seperti itu. Kemudian bentar saya nonaktifkan dulu yang kamera saya biar agak hemat. Oke, kita lanjutkan. Hemat baterainya maksudnya. Soalnya enggak bawa cas-casan. Posisi saya di kampus. Kemudian penyelenggaraan bimbingan mata kuliah karya ilmiah. Kita skip aja. Bahan ajar ada di PDGK 4560 kalau nggak salah. Jumlah maksimal adalah 15 mahasiswa, tapi yang tergabung dalam e-learning ini ada kisaran 14 mahasiswa. Dan yang 2 belum aktif sama sekali kalau nggak salah. Oke. Selanjutnya ini adalah alur-alur per sesi. Sesi 1 udah, sesi 2 udah. Kita udah sampai to web 2 malah. To web 2 ya ini ya. Tutorial webinar ini. Nah, nanti sampai kegiatan belajar 8 ada yang namanya tugas 3. Oke, ini mungkin bisa dipelajari sendiri nanti. Tugas 1 kemarin udah. KB4 sekarang, KB4 kemarin ya. Tuton udah. KB5 juga harusnya ini sudah. Mengerjakan tugas 2, harusnya sudah mulai dikerjakan sekarang. Deadline-nya pada hari tanggal 29 kalau nggak salah ya. Kemudian ini adalah to web 3 hari ini. Perbaikan tugas 1 dan tugas 2. Nah, seharusnya hari ini sudah selesai tugas 2-nya. Tapi sepertinya belum ada yang ngerjain. Jadi nanti silakan bisa segera disubmit untuk tugas 2-nya di e-learning. Kemudian berikan tugas 3, membuat artikel utuh berdasarkan judul, rangkuman referensi, dan kerangka penulisan artikel ilmiah. Tadi sudah kita bahas tentang teknik penulisan karil. Mungkin saya spill lagi ya, karena masih ada yang baru bergabung. Ini nanti di tugas 3, formatnya udah saya sajikan. Jangan sampai pakai format yang lain. Abstrak di akhir buatnya, karena abstrak itu ringkasan dari keseluruhan. Nanti kita buat di akhir. Oke, untuk pendahuluan deadline-nya tanggal 29 Oktober. Berarti berapa hari lagi? 25, 26, 27, 28, 29. 4 hari lagi harus sudah selesai tentang pendahuluan.
Selanjutnya tentang metode, deadline-nya 5 November. Kemudian hasil pembahasan, deadline-nya adalah 12 November. Karena karil itu diperbolehkan dari artikel PKP atau dari laporan PKP yang diubah menjadi karil, maka tidak terlalu sulit seharusnya untuk membuat karilnya. Dan yang terakhir adalah simpulan, saran, abstrak, daftar pustaka, dan lain sebagainya. Akan diagendakan deadline-nya 19 November 2023. Berarti nggak ada 1 bulan lagi, karirnya harus sudah selesai. Dengan harapan nanti misal ada gimana-gimana, bisa diperbaiki dalam jangka waktu yang masih diperbolehkan. Nah, November harus sudah selesai semua. Kalau bisa malah udah lulus semua. Seperti itu. Kita lanjutkan untuk KB7 tugas 3, karena kita juga udah sampai ini ya, sudah sampai kegiatan belajar 7 nantinya, nggak lama lagi. Nah, nanti di tugas 3 ini akan mengunggah yang tadi. Kemudian akan saya berikan komentar. Serta yang terakhir di web tutorial, bentar. Tutorial 3, oh ya. Nanti kita akan ada web lagi membahas tentang keseluruhannya. Dan yang terakhir banget ada di KB12, nanti adalah evaluasi dan revisi dan memberikan kesempatan terakhir untuk memperbaiki karir ini. Yang paling penting perlu diperhatikan adalah, saya tuliskan di sini ya, biar sangat jelas. Tidak diperbolehkan mempublikasikan karil ini dimanapun selain di e-learning. Oke, jadi tidak diperbolehkan mempublikasikan karil ini dimanapun selain di e-learning. Karena itu nanti akan terindeks plagiat ataupun ada banyak masalah, dan akan kita proyeksikan juga biar nanti akan saya tembuskan di jurnal yang jurnal tujuan yang istilahnya layak lah untuk jadi karya mahasiswa nantinya gitu. Jadi harusnya nanti cuma boleh di e-learning dan Google Form dari dosen karir. Nah, nanti akan saya kasih Google Form di akhir-akhir nanti untuk sebelum di e-learning, sebelum ngupload di e-learning nanti akan saya kasih Google Form untuk upload karirnya. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Oh ya, ada beberapa tutorial webinar yang telah saya lakukan dulu sebelum semester ini, maksudnya istilahnya kakak tingkat saudara mahasiswa atau bapak ibu semuanya, tentang karir itu silakan bisa dipelajari biar nanti nggak usah banyak pertanyaan, tapi silakan pelajari pengalaman dari kakak-kakak tingkat bapak ibu semua yang sudah lulus kemarin gitu. Jadi yang kemarin itu kebanyakan lulus, cuma yang emang tiba-tiba muncul di akhir, dan emang nggak sesuai itu nggak diluluskan. Jadi silakan dipelajari
web, rekaman web kakak tingkat yang dulu dipelajari lagi biar lebih ada pandangan, karena itu sudah saya cantumkan di YouTube juga kayak gitu. Dan internet maksimum adalah 30%, seperti itu. Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan di sini, karena ini oh iya, ternyata ada lagi tentang konsep dan etika penulisan. Konsep dan etika penulisannya ini kita memperhatikan pada substansi atau mencerminkan kajian atau hasil penelitian. Sistematikanya juga harus urut, kemudian formatnya kayak ukuran kertasnya harus sesuai template yang saya bagikan nanti. Fontnya kayak gimana, Times New Roman atau apa, kemudian stylenya kayak gimana, cara membuat gambar, cara membuat tabel. Selanjutnya adalah karakteristiknya tentang struktur penyajian. Nah, kemudian sikap penulisnya harus objektif, ilmiah, bahasanya menggunakan bahasa Indonesia baku, dan ada beberapa prinsip yang ya nanti bisa dipelajari lagi. Jadi dalam karir ini tidak boleh istilahnya condong akan sesuatu yang tidak sesuai, tidak ada datanya. Jadi harus netral istilahnya. Kalau dalam kalau dalam politik ya harus netral, tidak boleh memihak secara radikal ataupun memihak secara kayak orang mendukung banget, relawan gitu, enggak. Jadi harus karir adalah normal ataupun netral, pandangannya disertai dengan data-data maupun fakta, kayak gitu. Selanjutnya pelanggaran etika akademik, ya. Kemarin sudah pernah ada juga saya video juga dalam rekamannya, dalam rekaman Karil, silakan dicek. Kemarin ada yang mencoba membuat manipulasi Turnitin, dengan menambahkan titik atau apa, itu ya juga sudah saya kupas tuntas juga, karena ada beberapa trik untuk mengetahuinya. Karena saya juga sudah pernah jadi mahasiswa, tapi bukan berarti saya menggunakan trik itu, enggak. Karena tesis saya alhamdulillahnya plagiasinya 1%, dan itu bukan rekayasa. Ada buktinya di email yang dari akademik Uinsuka, karena saya lulusan akademik Uinsuka, lulusan Uinsuka maksudnya. Jadi nanti bisa dicek di rekaman web semester lalu. Ada yang mencoba untuk membuat titik-titik untuk memanipulasi plagiasi, dan itu ketahuan, dan juga telah istilahnya kita bimbing lagi, alhamdulillahnya bisa lulus, nggak langsung nggak lulus. Nah, ada istilahnya kesempatan terakhir untuk memperbaiki, karena ada beberapa sanksi pelanggaran, teguran dulu, kemudian diperingati, dan seterusnya. Bahkan bisa jadi ijazahnya dibatalkan loh. Bahaya banget tentang Karil ini. Karena kalau menggunakan pelanggaran etika akademik bisa juga ijazahnya dibatalkan dari lulus. Nah, yang mana-mana kan udah capek-capek kuliah, tapi ijazahnya dibatalkan. Seperti itu. Kemudian pendahuluan, isi, penutup sama. Halamannya adalah minimal 10-15 halaman. Ya setidaknya 15 halaman minimal lah ya. 10 halaman kurang, menurut saya kurang. Oke, untuk ini nanti judul maksimum 20 kata ini nanti bisa dipelajari e-booknya. Sudah saya share di Telegram jauh banget, lama banget sebelum ini.
saya tag mungkin ya. Bentar. Tak tag dulu di Telegramnya. Oke. Lanjut. Itu udah bisa. Oke. Kita lanjutkan untuk simpulan, dan ini sudah sangat banyak ya panduannya. Nanti bisa dipelajari lagi. Ini juga ada tata cara pengutipan langsung, pengutipan tidak langsung. Nah, ada banyak banget. Kemudian ada tentang teknik parafrase, sudah ada di sini juga. Misal penyakit pandemi lainnya yang pernah terjadi dan menyerang banyak daerah di seluruh dunia adalah flu Asia. Flu ini berasal dari wabah pandemi influenza A, subtipe H2N2, dan seterusnya. Gunakan sinonim atau kata ganti. Nah, misal ini kan yang pertama kan flu ini. Nah, terus diganti jadi penyakit ini. Kemudian penyebaran flu diganti jadi gangguan. Dan lain sebagainya. Tapi ini masih terlalu minim sih untuk kata ganti aja. Bisa juga dengan ubah bentuk kelas kata. Maksudnya ubah bentuk kelas kata, misal SPOK jadi apa istilahnya, dianggap gagal dalam menangani pandemi, dianggap mengalami kegagalan. Ya agak beda dikit gitu. Intinya teknik parafrase adalah untuk mengurangi plagiasi nantinya. Ada juga ubah struktur kalimat. Nah, ada yang misal ini di sini dengan intinya sama ataupun dalam tanda kutip apa ya, isinya itu sama, tetapi kata-katanya beda. Itu juga boleh. Tapi tetap dicantumkan referensinya seperti itu. Ini yang paling bagus adalah yang terakhir ini, gunakan beberapa teknik parafrase. Jadi ini menggabungkan antara tadi, mulai dari mengubah sinonim atau kata ganti, mengubah bentuk kelas kata, ubah struktur kalimat, penggal kalimat kompleks menjadi beberapa kalimat sederhana. Itu yang sangat bagus untuk mengurangi plagiasi. Untuk daftar pustaka, nanti kita sepakati menggunakan reference manager aja. Jadi nggak usah pakai ini, karena ini nanti ribet, nanti makan waktu lagi. Ini kan harus menyesuaikan daftar pustaka dari artikel, dari buku, dari mana. Itu cukup menyita waktu, jadi silakan pelajari yang telah saya sajikan di e-learning itu. Nah, kemudian format-format, ada format penilaian, kemudian ada format lembar pernyataan bebas plagiasi, ada materi 10.000, materinya juga nggak boleh ngasal, harus original. Kemudian ada evaluasi penyelenggaraan pembimbingan karya. Nah, tentang ini ya. Jadi ini untuk menilai apakah memang yang saya sampaikan ini istilahnya sudah cukup berbobot atau enggak. Nah, ataukah apakah
Istilahnya saya hanya ngomong-ngomong aja tanpa bukti. Apakah mudah berkomunikasi? Ada telegramnya. Berkomitmen pada kesepakatan bimbingan, ada melalui polling, karena itu adalah kesepakatan. Memberikan waktu konsultasi sudah 2 jam ini. Bahkan saya seringkali nungguin Bapak Ibu bergabung. Menguasai topik penelitian, menguasai metodologi, insya Allah bisa. Menguasai standar, teknik preferensi yang benar, insya Allah iya. Pembimbing mengarahkan dalam perumusan abstrak. Nah, mengarahkan dalam perumusan pendahuluan artikel latar belakang tujuan ya. Ini sudah saya cantumkan di dalam template. Jadi mungkin template tugas 3 yang akan saya kirimkan ke Bapak Ibu itu mungkin nggak dikasih ke pembimbing yang lain sepertinya. Karena itu adalah hasil renungan ya. Merumuskan tinjauan teoritis, merumuskan metode, merumuskan hasil dan pembahasan, memberikan kebebasan pendapat, memberikan semangat, mendorong mahasiswa, memonitor perkembangan, dan membantu memberikan solusi. Jadwal bimbingan, serta menyelesaikan artikel ilmiah tepat waktu. Seperti ini. Nah. Ini adalah beberapa contoh yang karena pakai InNote ataupun body note seperti ini, nama, kemudian tahun, tapi ini nanti sekali lagi kita nggak akan pakai manual, tapi pakainya reference manager. Oke, perhatikan juga untuk penulisan tabel, penulisan gambar seperti ini ya. Oke, ternyata udah banyak banget 85 halaman yang sudah saya bahas. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Masih ada kisaran 19 menitan lagi. Monggo dibuka sesi tanya jawab. Oke, untuk tugas 1 sudah selesai semua? Sudah dikirimkan semua? Tugas 1-nya? Sudah, Pak. Sudah. Tugas 2-nya sudah? Tugas 2? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, tugas 2-nya bisa segera dikumpulkan. Untuk waktu di e-learning itu emang ini ya, agak gaji dikit, dalam arti lain harusnya waktunya itu disetel ini ya, tapi nggak tahu di semester ini emang banyak kendala dalam e-learning.
Entah karena mungkin pengelolanya ganti atau gimana saya kurang tahu, tapi yang jelas ada banyak masalah di semester ini di e-learningnya. Tapi alhamdulillahnya udah bisa terbackup sama pengelolanya yang sigap, tapi nggak keseluruhan bisa terbackup sih, gitu. Jadi kita buat deadline sendiri yang ada di Telegram. Jadi pastikan semuanya masuk ke Telegram karena bisa konsultasi langsung juga via Telegram. Seperti itu. Maaf Bapak, izin bertanya, berarti untuk tugas 2-nya penutupannya itu tanggal 29 Oktober ya? Biar enggak kirimnya Pak. Iya Bu. Di e-learning mungkin tulisannya masih lama sampai Desember ya. Tapi kalau kita sesuai dengan e-learning nanti nggak selesai-selesai. Karena itu emang ada kesalahan sistem sih. Dulu nggak seperti itu. Jadi ada beberapa sistem yang belum diperbaiki dan mau saya atur juga nggak enak, khawatirnya tidak diperbolehkan oleh pihak UT. Nah, jadi kita settingnya via Telegram aja, tidak via e-learning, seperti itu. Dan untuk tugas 1 sama tugas 2 itu nggak ada nilainya, emang nggak bisa ngasih nilai. Jadi silakan kirim aja, nanti akan saya komentari. Kira-kira ada kekurangan di bagian mana, nanti bisa ngerevisinya, nanti nggak usah boleh di e-learning lagi ataupun boleh langsung di tugas selanjutnya, karena emang nggak ada nilainya tapi tetap harus mengisi gitu. Untuk tugas 1 maupun tugas 2 harus ada isinya, soalnya kalau enggak nanti laporannya ke pihak UT bahwasanya Bapak Ibu nggak ngisi gitu. Mohon maaf dan tanya. Gimana? Monggo silakan. Saya izin tanya soal tugas 2. Itu judul artikel judul kita yang dipakai Pak ya? Iya. Sudah gabung Telegram belum Bu? Sudah ya? Iya, sudah. Terus berarti Judulnya sudah tugas, saya akses ya atau belum? ya kan koreksian dari Bapak, saya yang judulnya ini Pak, yang judulnya kemarin Pak, tentang model pembelajaran SET. Iya. Sudah saya koreksi ya Bu? Ya, sudah. Nah, saya kan kemarin pakai apa itu bukannya? Bapak imunisasi. Gimana Bu? Maaf kurang jelas suaranya. Awalnya upaya peningkatan hasil belajar, tapi koreksian dari Bapak itu yang optimisasi. Ya itu judul saya. Iya. Dilanjutkan aja Bu, udah nggak ada masalah. Nggak usah direvisi lagi, diupload lagi nggak usah. Langsung ke tugas 2 aja. Aja intinya. Iya, cuma masalah judulnya aja itu bisa diganti. Terus lanjut ke tugas 2-nya aja langsung. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Masih 12 menitan lagi. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan.
Ada yang belum kirim judul? Adakah yang belum kirim judul Telegram? Silakan bisa kirim Pak, judul belum. karena ya. Silakan bisa kirim judul. Soalnya itu yang menentukan pertama. Judulnya harus clear dulu, baru yang lain. Yang belum terlihat di sini adalah siapa ya? Bu Anyek. Belum ada judulnya. Bu Erna Eka kayaknya belum terlihatan. Judulnya belum ada. Ini akun terhapus ini siapa ya? Bentar. Peran orang tua dalam mendorong motivasi belajar. Peran orang tua ini atas nama siapa? Apakah ada? Selanjutnya jangan lupa diskusi 1. Diskusi 1 bisa diisi ya. Diskusi 1, kemudian oke. Untuk tugas 1 yang mengumpulkan baru 6. Baru 6 yang submit tugas 1. Kemudian tugas 2-nya masih belum ada yang submit. Oke, nanti ada di langsung ke ini ya. Nanti bisa segera difinalisasi ya. Kita sadar mungkin sudah kita maklumi bahwasanya Bapak Ibu semua juga punya kesibukan masing-masing, entah kesibukan di sekolahan atau kesibukan di keluarga. Memang di universitas terbuka kan emang terbuka ya. Jadi nggak harus dalam arti lain, bahkan nggak ada kuliah yang mengharuskan untuk datang ke tempat kampusnya, ataupun kalau ada itu cuma beberapa, nggak semuanya. Nah, dengan kefleksibelan itu dan kepadatan agenda masing-masing diharapkan tetap sesuai guideline, ataupun kita harus pintar-pintar untuk menyusun jadwal agar tidak bertabrakan satu sama lainnya. Gitu. Jadi karena Karil ini adalah kunci untuk kelulusan, otomatis kalau nggak lulus Karil nanti akan ikut Karil di semester berikutnya, walaupun nggak ada SKS-nya ya, 0 SKS, tapi cuma lulus atau tidak lulus aja. Dan tidak cukup itu, nanti Karil nanti akan kita proyeksikan untuk menjadi artikel ilmiah yang memang benar-benar akan kita publikasikan. Lebih tepatnya akan saya publikasikan biar nanti bisa merupakan karya kita di jurnal tujuan. Oleh karena itu nanti akan saya berikan ini juga ya, setelah tugas 3 nanti kita akan menuju ke jurnal tujuan juga. Di sesi 3 mungkin nanti akan saya sampaikan bagaimana guideline-nya ataupun apa-apa aja yang akan kita lakukan sehingga kita nanti bisa sampai ya bersama-sama bisa mengikuti Karil ini dengan tuntas, seperti itu.
Silakan, ada yang ingin ditanyakan lagi, monggo. Oke, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Pada mata kuliah ini. Saya Pak, Silakan, monggo. ini Pak, misalnya kita udah jadi bikin buat pendahuluannya, itu bisa langsung dibimbing Pak, sama kita. Gimana? Bagaimana, Bu? Misalnya bagian pendahuluannya itu kan kita sudah buat, itu bisa Ya. langsung, misalnya sudah kita takutnya ada kesalahan begitu, bisa tidak langsung dibimbing. Karena saya lihat formatnya pendahuluan itu Nanti di tugas 3 akan ada ini, Bu, upload di e-learning. Iya, di tugas 3 kalau nggak salah nanti akan ada upload di e-learning tentang pendahuluan. Berarti kalau nggak salah tugas 3 itu nanti ada sudah ready pada, bentar saya cek dulu. Ya, di draft tugas 3 nanti sudah bisa mengunggah. Tugas 3 itu akan ada pada 30 Oktober. 5 hari lagi sudah ada tugas 3. Dan deadline kita di 30 Oktober adalah sudah jadi tentang pendahuluan serta metode. Jadi pendahuluan karirnya sama metodenya udah jadi di tugas 3, bisa langsung diupload di tugas 3, nanti akan kita koreksi apa-apa aja yang perlu diperbaiki, tulisan artikel ilmiah dari Bapak Ibu semuanya nanti akan kita kasih komentar. Dan mungkin juga ada penilaian sudah di tugas 3 nanti akan kita koreksi, dan di koreksi itulah nanti yang akan Bapak Ibu revisi kayak gitu. Ada yang ingin Oke, sama-sama Bu Maisarah. Ada yang ditanyakan lagi? Masih 4 menit? Apa 3 menit ya ini? Ya 3 menit kayaknya. Oke, masih 3 menit. Oke. Sebenarnya artikel ilmiah itu kayak ini ya, mudah, dibilang mudah, nggak terlalu sulit banget asal kita tahu tekniknya. Seperti menggunakan reference manager, itu juga sudah saya cantumkan di bahan belajar, nanti dipelajari semua. Semuanya itu ada dalam s.id Karil UT, dari reference manager gimana, kemudian video Karil yang semester lalu ataupun yang rekaman web ini saya cantumkan di situ. Jadi silakan diklik satu pintu, jadi /Karil UT, sudah ada di Telegram juga. Itu nanti yang akan menjadikan tugas bahan belajar
untuk kedepannya. Oke, sebelum kita akhiri, kita dokumentasi terlebih dahulu karena oke, silakan bisa dinyalakan. Bisa dinyalakan ininya ya, apa? Oke. Bu Anyak, Bu Nikoman, ingin foto bareng juga. Oke. Saya screenshot. Saya hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, sudah tinggal 1 menit. Oh, udah 2 jam pas. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Saya harap kali ini bisa dimaksimalkan sehingga sebelum deadline kita udah bisa istilahnya bisa tenang-tenang dulu walaupun mungkin yang lainnya masih berproses. Jadi nanti kita bisa menyelesaikan karya tepat waktu dan semoga diberikan kelancaran untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Saya tutup. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Selamat sore. Salam jumpa Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama. Dan sehat. Oke. Saya akhiri recording.